Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Uli Putri dengan NIM 2300218 dari kelompok 9. Izin menjelaskan materi mengenai persepsi dan komunikasi dalam organisasi untuk materi perkuliahan besok pagi. Yang pertama yaitu pengertian persepsi. Persepsi adalah proses psikologis yang membuat seseorang menafsirkan dan memberi makna terhadap informasi yang diterima melalui panca indera, sehingga terbentuk pemahaman atau pandangan tertentu terhadap suatu objek, peristiwa, atau pesan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu faktor individu, contohnya pengalaman, motivasi, emosi, dan harapan. Yang kedua itu faktor lingkungan atau situasi, contohnya konteks, sumber pesan, dan media. Yang ketiga itu faktor stimulus atau objek, contohnya kejelasan dan intensitas pesan. Yang ketiga itu kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi terjadi ketika seseorang menafsirkan pesan secara tidak akurat akibat pengaruh faktor individu, situasi, atau media komunikasi. Dalam organisasi seperti sekolah, kesalahan persepsi dapat menyebabkan salah paham, konflik, penurunan kepercayaan, dan rendahnya aktivitas kerja. Yang keempat yaitu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, gagasan, serta makna antar individu dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai sasaran bersama. Melalui komunikasi, anggota organisasi saling berkoordinasi, memahami tugas, dan membangun hubungan kerja yang efektif. Selanjutnya, peran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi berperan sebagai penghubung utama antar individu untuk koordinasi, motivasi, evaluasi, dan pembentukan hubungan kerja yang sehat. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi akan kehilangan arah, koordinasi dalam semangat kerja. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah rangkaian tahapan penyampaian pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu yang diakhiri dengan umpan balik untuk memastikan pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif memerlukan kejelasan pesan, saluran yang tepat, dan adanya interaksi dua arah. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi, organisasi, dan perbedaannya. Jenis-jenis komunikasi organisasi terdiri atas komunikasi vertikal ke atas dan ke bawah, horizontal, diagonal, dan eksternal, serta dapat bersifat formal maupun informal. Perbedaannya terletak pada arah aliran informasi, hubungan antar individu, dan tingkat keformalan komunikasi. Setiap jenis memiliki peran penting dalam memastikan pesan, penyampaian, dan kejelasan, memperlancar koordinasi, serta mendukung efektivitas kerja dalam organisasi. Baiklah, itu saja kejelasan materi dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.